mengenali 12 perilaku si narsistik terselubung. Narsisme terselubung adalah bentuk gangguan kepribadian narsistik yang tidak selalu mudah dikenali. Tidak seperti narsisme terbuka, di mana individu itu menunjukkan perilaku muluk-muluk dan mencari perhatian, si narsistik terselubung cenderung tidak terlalu menarik perhatian dan malah menampilkan diri mereka sebagai orang yang baik dan suka menolong. Namun, di balik topeng itu, ada sejumlah perilaku yang dapat menjadi indikasi narsisme terselubung. Video ini akan membahas 12 perilaku yang umumnya dikaitkan dengan narsisme terselubung dan cara mengenalinya. 1. Baik dan terlihat suka menolong. Salah satu perilaku narsisme terselubung yang paling umum adalah menampilkan diri sebagai orang yang baik dan suka menolong. Si narsistik terselubung terampil dalam menciptakan pesona baik hati dan empati, seringkali berusaha keras untuk tampil sebagai individu yang peduli dan penuh perhatian. Mereka mungkin suka membantu orang lain, memberikan dukungan selama masa-masa sulit, atau menawarkan bantuan tanpa diminta. Meskipun ini mungkin tampak seperti kebaikan yang tulus, seringkali ini merupakan taktik untuk mendapatkan kekaguman dan memvalidasi rasa superioritas mereka. 2. Menggunakan sanjungan untuk memanipulasi Anda. Si narsistik terselubung suka menggunakan sanjungan dan memancing pujian untuk meningkatkan harga diri mereka sendiri. Mereka mungkin berusaha keras untuk membuat orang lain merasa istimewa dan dihargai, seringkali melalui pujian dan kekaguman yang berlebihan. Namun, pujian ini biasanya diberikan dengan motif tersembunyi dan digunakan untuk memanipulasi dan mengendalikan orang lain. 3. Bermuka dua. Si narsistik terselubung terkenal bermuka dua. Mereka menampilkan diri mereka secara berbeda dalam lingkungan sosial yang berbeda, seringkali berperan sebagai korban di satu saat dan kemudian berbalik dan meremehkan orang lain di saat berikutnya. Perilaku ini memungkinkan mereka untuk memanipulasi dan mengendalikan orang-orang di sekitar mereka, sambil mempertahankan citra diri yang baik di mata orang lain. Mereka bisa membantu Anda di depan orang lain kemudian menyebarkan gosip tentang Anda di belakang Anda. 4. Sering lupa yang disengaja. Si narsistik terselubung menggunakan lupa yang disengaja sebagai cara untuk memanipulasi orang lain dan mengalihkan tanggung jawab. Mereka mungkin dengan mudah melupakan tanggal, janji, atau temu penting dan kemudian pura-pura meminta maaf atau memberi alasan yang samar-samar ketika dikonfrontasi. Dengan melakukan hal itu, mereka dapat menghindari tanggung jawab atas perbuatan mereka dan mempertahankan kendali atas orang lain. Seringkali menggunakan kata-kata, "Mengapa kamu tidak mengingatkanku?" untuk mengalihkan kesalahan kepada orang lain. 5. Pribadi yang rapuh. Si narsistik terselubung mengalami kesulitan menghadapi kegagalan atau penolakan. Mereka mungkin menjadi marah, kesal, atau picik ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Mereka mungkin menyalahkan orang lain atas kekurangan mereka atau menjadi defensif dan menolak untuk menerima tanggung jawab atas tindakan mereka. Perilaku ini seringkali merupakan hasil dari diri mereka yang rapuh dan ketidakmampuan mereka untuk menghadapi kritik atau kekalahan. 6. Merusak acara-acara khusus Anda.
Mereka dapat secara halus menyabotase acara atau peristiwa khusus untuk mengalihkan perhatian pada diri mereka sendiri demi mendapatkan simpati dari orang lain. Mereka dapat merusak rencana Anda, menyebabkan drama, atau menciptakan konflik, lalu bertindak tidak bersalah dan terkejut saat dikonfrontasi. Dengan melakukan hal itu, mereka dapat memanipulasi orang lain agar menghibur dan memvalidasi mereka sekaligus menghindari tanggung jawab atas perbuatan mereka. 7. Berperan sebagai martir. Si narsistik terselubung juga bisa berperan sebagai martir untuk mendapatkan simpati dan perhatian dari orang lain. Mereka mungkin membesar-besarkan atau mengarang cerita tentang penderitaan dan viktimisasi mereka sendiri untuk memanipulasi orang lain agar merasa iba kepada mereka dan memberi mereka validasi. Perilaku ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan kendali atas orang lain sekaligus mendapatkan kekaguman dan perhatian. 8. Menghindari menjawab pertanyaan sederhana. Si narsistik terselubung menghindari menjawab pertanyaan sederhana sekalipun untuk mempertahankan rasa misteri dan kendali. Mereka mungkin menggunakan bahasa yang samar atau mengelak atau mengubah pokok bahasan ketika dihadapkan dengan pertanyaan langsung. Perilaku ini memungkinkan mereka untuk mengendalikan alur pembicaraan dan mempertahankan rasa berkuasa atas orang lain. 9. Menyabotase Anda dengan berbagai cara. Mereka bisa melakukan sabotase terselubung, di mana mereka secara halus merusak atau menyabotase keberhasilan dan kebahagiaan Anda dan orang lain. Mereka mungkin menyembunyikan barang-barang Anda untuk membuat Anda kebingungan, menyebarkan rumor jahat tentang Anda, atau menyabotase pekerjaan Anda untuk mempertahankan dominasi dan kekuasaan atas Anda. Perilaku ini sering dilakukan secara rahasia dan sulit dideteksi, menjadikannya taktik yang sangat efektif bagi si narsistik terselubung. 10. Menggunakan manipulasi pura-pura tidak mampu. Si narsistik terselubung dapat pura-pura tidak mampu sebagai cara untuk menghindari tanggung jawab dalam memanipulasi orang lain. Mereka mungkin berpura-pura tidak tahu atau tidak berdaya untuk mendapatkan simpati, perhatian, dan bantuan dari orang lain. Perilaku ini memungkinkan mereka untuk menghindari tugas atau tanggung jawab yang mereka anggap rendahan, sekaligus mendapatkan validasi dan simpati dari orang-orang di sekitar mereka. 11. Menggunakan metode menipu yang halus. Si narsistik terselubung dikenal karena metode penipuan mereka yang halus dan tidak langsung. Mereka berbohong dengan mengatakan setengah kebenaran, membuat pernyataan atau memberikan kesan yang menyesatkan untuk memanipulasi orang lain dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka terampil menggunakan bahasa untuk menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya dan dapat menampilkan diri sebagai orang yang tidak bersalah atau naif saat ketahuan berbohong. 12. Manipulasi mengemis secara halus. Si narsistik yang terselubung dapat melakukan apa yang dikenal sebagai mengemis secara halus, di mana mereka secara halus mengisyaratkan kebutuhan dan keinginan mereka tanpa meminta bantuan secara langsung. Mereka dapat menggunakan taktik pasif-agresif untuk memanipulasi orang lain agar memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus meminta bantuan secara eksplisit. Perilaku ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan kendali atas orang lain, sekaligus menghindari perasaan rentan atau ketergantungan.
Jadi, narsisme terselubung adalah bentuk perilaku narsistik yang lebih rumit dan berbahaya yang sulit dikenali. Dengan memahami 12 perilaku yang umumnya dikaitkan dengan narsisme terselubung ini, Anda dapat lebih membekali diri untuk mengidentifikasi dan melindungi diri dari individu yang mungkin memanipulasi dan mengendalikan Anda demi keuntungan mereka sendiri. Penting untuk diingat bahwa narsisme terselubung adalah gangguan kepribadian serius yang dapat berdampak jangka panjang pada korban yang mengalaminya.